Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang anggotanya ada saya sendiri, Jalur Surya Seto. Saya Muhammad Fauzan Ilham. Saya Kaisar Fatisha Deda. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menginstal software emulator 8086. Oke, yang pertama itu kita klik link yang sudah kita dapatkan dari WhatsApp. Setelah link didapatkan, langsung saja kita pencet download. Oke, setelah muncul seperti ini, kita klik tetap download. Oke, setelah di-download, langsung saja kita buka. Oke, ini tampilan awalnya untuk menginstal EMU 8086. Nah, di sini kita langsung saja klik next. Di bagian ini juga langsung klik next. Nah, di sini itu adalah mana kita menyimpan folder EMU 8086. Nah, di sini kan itu udah di local disk C. Ya udah, kita langsung di local disk C aja, langsung klik next. Ini untuk nama foldernya yaitu EMU 8086, langsung klik next. Semuanya sudah, langsung saja kita klik install. Oke, sudah diinstal, langsung saja kita buka EMU 8086-nya. Oke, tampilannya seperti ini. Kita buat file baru dan sini kita yang empty workspace. Fungsi EMU 8086 ini adalah gunanya untuk memprogram suatu bahasa assembler. Jadi seperti itu langkah-langkah instalasi EMU 8086. Sekarang kita akan coba menggunakan bahasa assembler dengan EMU 8086 yang telah kita download tadi. Pertamanya yaitu kita membuat new file dengan klik tombol new ini. Nah, kita pilih aja empty workspace ya. Ada template-template sih, tapi untuk pembelajaran kita menggunakan empty workspace. Klik OK. Nah, mari kita buat program assembler yang simple dulu. Untuk penjelasannya, mari kita lihat dengan file yang telah saya buat sebelumnya. Cara membuka file yang telah kita buat sebelumnya kita adalah dengan menekan tombol open. Tidak usah save changes ya, open. Lalu kita ini adalah program mencetak huruf. Nah, ini keluarlah semua ini penjelasannya. Program dengan model small. Ini untuk menginisialisasi bentuk memori yang digunakan oleh program kita. Nah, ini memorinya itu kurang dari ukuran satu segmen atau 64 KB. Nah, modelnya ada beberapa model. Ada tiny, small, medium, compact, large, dan huge. Tapi kita menggunakan small aja ya, karena programnya tidak terlalu besar. Lalu ada .code, yaitu untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan code segmennya dari sini. Code segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Nah, itu semua itu programnya. Lalu ada ORG 100H, yaitu memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan ditaruh mulai pada offset ke 100H atau 256 byte. Ini proses titik 2 ini adalah untuk memulai algoritmenya. MOV-AH02H ini itu aturan wajib untuk mencetak karakter. Ini O02H itu tandanya itu untuk karakter ya. Selanjutnya ada MOV-DL. Nah, ini DL itu sama dengan karakter ASCII yang akan dicetak, yaitu di sini kita masukkan S karakter ASCII-nya. Nah, ini ada int21H. Interupsi 21H ini itu adalah sebuah instruksi untuk menampilkan program yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dengan ada int21H ini akan keluarlah S yang telah kita masukkan ke dalam register DL tersebut. Nah, yang 30H itu instruksi untuk menghentikan program. Lalu ada end proses, yaitu akhir dari proses. Kita emulate saja, kita run, keluar nih terminalnya, keluar juga S yang telah kita masukkan tersebut. Di sini saya jelaskan untuk program find nama panggilan dengan ASCII. Move DL67 yang merupakan itu adalah kode ASCII dari huruf C. Move DL97 adalah kode untuk huruf A. Move DL105 untuk huruf I. Move DL115 huruf S. Move DL114 huruf R.
dan langsung di emulat gantian. Dan seperti kita lihat di sini sesuai namanya, yaitu Kaisa. Selanjutnya untuk angka tambah ke bawah, sini proses move DL 048 move CX 10, lalu kita melakukan pengulangan dengan menggunakan kode INCDL, lalu move DHDL, dan kemudian move DL 0AH, lalu move DL 008, lalu move DL 043, lalu move DL 0AH, lalu kemudian move DL 008, dan terakhir move DL DH, lalu loop ulang. Dan untuk emulasinya seperti dilihat adalah pengurutan ke bawah dari 0 sampai 9. Selanjutnya adalah A sampai Z adalah main proses, lalu move CX 26 yaitu total dari huruf abjad A sampai Z, kemudian move DL 65, lalu LI, lalu move DL 10, lalu move DL 13, dan move DL 97. Dan untuk langkah kedua, dan move AH 4CH tutup dengan main ENDP dan in main. Lalu kita emulasi. Nah, seperti kita lihat ini urutan A sampai Z dengan huruf besar dan huruf kecil. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya, itu instruksi untuk mencetak nama dan NIM. Langsung saja ke bagian function namaku. Nah, di bagian function namaku ini ada JMP proses. Nah, jam proses berfungsi untuk mentransfer kontrol program ke dalam proses. Kalimat 1DB ini menginisialisasi kalimat yang ada di DB, yaitu Jalu Suryoseto. Terus terdapat kode 10D, 13D, berfungsi untuk membuat baris baru. Bisa kita lihat di ASCII code bahwa 10D ini adalah new line dan 13D ini adalah create. Jadi 10D ini untuk membuat baris baru dan 13D-nya itu untuk menetapkannya. Masuk ke kalimat 2DB. Nah, ini terdapat NIM saya. Sama fungsinya seperti kalimat 1. Oke. Setelah itu kita masuk ke function proses. Ada move AH 09H, berfungsi untuk memasukkan string ke dalam indeks. Selanjutnya ada move DX offset kalimat 1. Nah, fungsinya ini untuk memasukkan string kalimat 1 ke register DX. Selanjutnya ada move DX offset kalimat 2. Itu fungsinya sama saja seperti move DX offset kalimat 1. Oke, coba dijalankan, Fauzan. Muncullah Jalu Suryoseto dengan NIM 11210910665. Oke, selanjutnya kita mencetak nilai 0 sampai 9 dan 9 sampai 0. Oke, ada yang baru nih, namanya ini dot data. Nah, dot data ini untuk menginisialisasi variabel. Nah, di bawahnya ini ada NLDB ODH OAH lar. Fungsinya ini untuk inisialisasi new line dengan spasi. Selanjutnya ini ada dot code. Move DL 30H ini berfungsi untuk memasukkan 30H yaitu 0 ke dalam DL. Ada function bertambah. Isinya tuh ada INT21H, INCDL, dan loop bertambah. INCDL ini fungsinya untuk mengincrement karakter yang ada di register DL. Selanjutnya ada loop bertambah. Nah, instruksi loop ini berfungsi untuk mengulangi algoritma sampai perulangannya habis. Lea DX NL. Fungsinya untuk memanggil baris baru ke dalam register DX. Selanjutnya ada move DL 39H, mencetak angka 9. Selanjutnya kita masuk ke function berkurang. Fungsinya itu sama saja seperti yang bertambah. Perbedaannya hanya di dash DL. Kalau dash DL ini mendecrement karakter yang ada di dalam register DL.
sudah terlihat ya, tercetak angka 0 sampai 9 dan garis barunya ada 9 sampai 0. Masuk ke contoh berikutnya, yaitu untuk mengeprint bilangan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terdapat input DB bintang dolar untuk menginisialisasi input. Nah, dari inputnya itu adalah bintang. Kita masuk ke function proses. Nah, di function proses ini ada move AX add data. Fungsinya tuh memasukkan data yang sudah diinisialisasi ke dalam register AX. Selanjutnya ada sub BL1. Nah, sub BL1 ini fungsinya untuk buffer dikurangi 1. Selanjutnya ada move DLBL. Fungsinya memasukkan BL ke dalam register DL untuk menetapkan angka selanjutnya. Nah, sudah terlihat ya kawan-kawan. Di sini ada hasilnya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita lanjutkan untuk contoh program selanjutnya. Kita memiliki perkalian dan pembagian. Sesi datanya itu ada one yang kita masukkan sebagai 1, ada nom 1 yang isinya 1, ada nom 2 yang isinya 9, ada string 1 yang isinya kali, string 2 yang isinya bagi, string 3 yang isinya sama dengan, ada lagi NL yaitu null-line yang berisi untuk input baris baru, dan juga ada variabel operasi yang ini adalah isinya perkalian dan pembagiannya untuk dipanggil nanti. Lalu kita masukkan ke dalam function atau algoritma proses, yang dimana pertama kali kita tekan dulu yang bagian perkalian. Ini adalah pembatasnya, yaitu adalah 2 spasi. Lalu ada bagian pembagian, kurang lebih sama dengan perkalian, hanya saja variabelnya beda. Nah, terus yang ini ada program untuk mengambil null-line atau baris baru. Di sini ada increment dan decrement. Fungsi increment ini untuk tambah nom 1 sekali, dan decrementnya ini untuk mengurangi nom 2 sekali. Dan akhirnya kita run aja programnya, dan hasilnya adalah perkalian dan pembagian di sini. Dari 1 kali 1 sama dengan 1, dan 9 dibagi 1 sama dengan 9, sampai 1 kali 9 sama dengan 9, dan 1 bagi 1 sama dengan 1. Program selanjutnya, kita akan menginclude library emu8086 untuk call scan num sama call print num, dan juga define-nya atau pendefinisiannya. Kita butuh ini karena soal yang kita kerjakan pada saat ini adalah cetak bilangan ganjil input pakai n bilangan. Berarti kalau misalnya kita scan 6-nya kita isi dengan 10, maka bilangan ganjil yang dicetak akan ada 10 bilangan ganjil. Nah, di sini ada scan 6 untuk scan jumlah n yang akan kita gunakan, lalu masuk ke dalam algoritma atau function ganjil yang dimana kita akan memanggil jumlah berapa kali dan memanggil juga nilai AX, memanggil nilai AX yang telah didapatkan. Lalu kita ada spasi dan ini kita looping sampai scan 6 itu habis. Lalu di sini ada kita butuh mendefinisikan print num, uns, dan scan num. Atau kalau jika tidak didefinisikan, maka kode ini dan kode ini tidak akan berjalan. Mari kita run saja. Nah, kita masukkan nih angkanya berapa nih? Misalnya kita mau 5 bilangan ganjil. Maka kita mencet 5 dan kita mencet enter, maka ada muncul 5 bilangan ganjil 1 sampai 9. Ada juga nih program yang akan memunculkan bilangan genap. Sama saja, bedanya ini diawali dengan angka genap saja gitu. Kita run, saya nih masukkan lagi 5, itu enter. Ada 2, 4, 6, 8, dan 10. 5 angka genap. Program selanjutnya adalah program 2 pangkat n, di mana kita akan memangkatkan 2 sebanyak n kali. Lebih sama dengan sebelumnya, tapi hanya kita ganti yang add tadi ganti dengan mul. Artinya ini instruksi multiply. Nah, kita coba emulate. Kita masukin misalnya pangkat n-nya mau ada berapa? Misalnya ada 5n. Nah, kita enter 5, berarti ada 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Tambahan, jika kawan-kawan ingin melihat dokumentasi dari emu8086, kalian bisa klik tombol quick start tutorial di sini. Atau jika kawan-kawan ingin melihat beberapa contoh-contoh kode tambahan, kalian bisa klik tombol code examples di sini. Ya, sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan program bahasa Assembler. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.